Pancasila. Takkan pernah berhenti langkah kami mengabdi untuk majukan negeri. Persatuan perangkat desa Indonesia berjuang untuk negara. Bersatu dan saling bahu-membahu, bersama siap untuk maju. Walau rintangan yang akan menghadang, kami takkan pernah gentar. Persatuan perangkat desa Indonesia sepakat bulatkan tekad, membangun dari desa dengan kebersamaan untuk Indonesia. Keputusan pembacaan yang lalu sengaja 008 kita rapat selesai rapat paripurna. Kemudian anggota yang lain tentu menyebar kepada pansus yang ada. Karena itu saya, Saudara Budiman, Saudara Lewongso dan Pak Sadeli siap untuk menampung aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi asasnya adalah asas formalistik substansial, bukan semata-mata melihat jumlah hadir siapa yang ada di ruang ini. Ibu dan sekalian, pertama-tama kita bersyukur pada Allah SWT bahwa hari ini kita bisa melakukan RDPU dengan jajaran pengurus Parade Nusantara. Mana Pak Ketua Umumnya? Hari. Nggak pakai peci, pakai jas hitam, jaket ya. Kemudian jajaran pengurus relawan pemberdayaan desa Nusantara, kemudian dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, APSI. Waduh, kuningnya bukan kuning Palewongso loh ya, kuning desa loh ya. Kalau kuningnya kuning Palewongso beda lagi nanti. Jadi saya dulu punya gubernur, ada kuningisasi, ya, sampai gigi pun harus kuning katanya begitu. Gubernur saya pada waktu itu, Gubernur Pak Sudir juga. Kemudian sekedar pengurus dan jajaran Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), ya Pak Ketua Umum, ini sudah biru nampaknya. Ini tidak tahu maksudnya biru apa ini. Apakah yang biru itu biru PAN atau biru Demokrat? Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertama-tama mari bersyukur pada Allah SWT bahwa atas izin dan ridhonya hari ini kita semua dapat ikut serta dalam RDPU dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dapat melaksanakan RDPU ini dengan baik sehingga mendapatkan masukan-masukan yang sangat berarti bagi pembentukan sebuah undang-undang, yaitu undang-undang tentang desa. Sebelum kami sampaikan lebih lanjut kepada sekalian, bahwa kita ini hari ini ada 4. 1 Parade Nusantara, 2 relawan pemberdayaan desa Nusantara, kemudian 3 Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang 4 Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Nah, satu hal dengan sekalian, kami dalam proses kemarin, saya membaca pemberitaan baik media cetak, sampai kemudian PP, SMS, gambar-gambar, ya. Nampaknya seluruh anggota pansus ini sudah nyebar kemana-mana. Paling tidak di Nusa Tenggara Barat juga ada. Kemudian di Madura kemarin juga ada. Di Jawa Timur ada. Di Jawa Tengah ada. Ya, kemudian di Jawa Barat juga ada. Kemudian pada waktu kita kemarin ke Bali juga mendapatkan masukan yang berkaitan dengan RUU desa ini. Saya kira saya tidak tahu kenapa ini begitu menarik undang-undang desa ini. Kalau saya sih nggak pangling, Pak. Saya dipilih ketua pansus desa ini karena wajahnya desa ini. Jadi
Wajan desa ini saya bilang Pak Budiman, wajan desa ini nggak apa-apa, asal rezekinya sama dengan ketua para Dulu Nusantara lah gitu. Jadi rapat hari ini kita akan berlangsung sampai dengan pukul 14, karena itu saya mohon bisa mengatur masing-masing secara substansi. Lain jam waktu yang maksud saya, beda tipis saja. Lo itu kan beda tipis. Nah, di dalam percakapan berbagai forum ada 3 besaran paling tidak. Masa di mana masa pasca kemerdekaan sampai dengan tahun 70 dan Undang-Undang 68, di mana pemerintah, di mana Undang-Undang Dasar dan berbagai undang-undang itu saya catat masalah desentralisasi, ya, kemudian masalah otonomi daerah sudah sangat kuat. Pesan itu tertuang dalam undang-undang yang pada periode 45 sampai dengan tahun 69 70-an itu. Tetapi saya tidak tahu mengapa dengan munculnya Undang-Undang 74 dan 9 nampak sekali bahwa ada berbagai hal yang kemudian pada akhirnya desa tidak bisa menampakkan dirinya sebagai sebuah entitas yang punya kekuatan. Nah, karena itu reformasi kemudian melakukan proses eksplorasi pembelajaran dengan melihat undang-undang yang produk lama sampai dengan produk orde baru, kira-kira apa yang mesti dilakukan kembali dalam rangka melakukan empowering terhadap desa itu. Karena itu Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintah daerah juga sudah mengatur secara jelas mengenai desa. Namun demikian, di dalam perjalanannya Undang-Undang 32 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah daerah dan desa. Selain itu, desain pelembagaan pemerintah desa yang tertuang dalam Undang-Undang 32/2004 juga belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk membangun kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan desa. Koreksi terhadap desain Undang-Undang 32/2004 yang terkait dengan desa terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang desa baru bisa dijalankan setelah lahir peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah yang cenderung membuat implementasi kewenangan ke daerah ke desa sangat tergantung pada kecepatan dan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan lebih lanjut tentang desa ini. Karena itu, saudara sekalian, kalau kemudian kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri pada waktu rapat kerja yang lalu, beberapa pendekatan dilakukan, baik pendekatan historis, kemudian pendekatan filosofis konseptual, ya, di mana kemudian fokusnya memberikan satu perhatian bahwa kita membutuhkan desa sebagai entitas lokal yang bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Saya kira baik itu desa formal ataupun desa adat ataupun kelurahan di perkotaan, saya kira kisi-kisi ini menjadi sesuatu yang penting untuk menumbuhkan jati diri yang namanya desa itu. Nah, karena sekalian, yang ketiga juga kemudian kita melakukan satu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikopolitik. Kemudian pemerintah juga menjelaskan bahwa di dalam rapat kerja yang lalu, yang disampaikan yang cukup penting yang pertama adalah mengenai kedudukan desa. Pemerintah menandaskan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Kemudian yang kedua, ini mengandung beberapa aspek, pada aspek pengaturan, kemudian pada aspek pemberdayaan, aspek implementasi. Nah, setelah itu adalah yang kedua adalah mengenai penataan desa. Pemerintah melakukan satu penjelasan kepada DPR bahwa penataan desa ini dilakukan untuk mempercepat peningkatan sejahtera masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing desa. Lalu yang ketiga, pemerintah menjelaskan bahwa arti penting dari sebuah substansi tentang kewenangan desa.
Dalam rangka menunjang kemandirian desa, maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Karena itu, Bapak sekalian, berbagai teori konsep mengenai desa ini kemudian mencuat ke ranah publik. Apakah kewenangan itu kewenangan yang sifatnya adalah delegatif atau kewenangan yang merupakan asal usul? Ini saya kira perdebatan atau wacana ini sudah menyeruak ke publik yang sedemikian kuat. Kemudian yang keempat adalah mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi substansinya adalah meliputi pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, tugas wewenang hak dan kewajiban desa, larangan bagi kepala desa, pemberhentian dan pemilihan kepala desa, tindakan penyidikan terhadap kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Yang saya kira dari poin yang terakhir ini sekalian, kalau Pak Sudir katakan kewenangan dari yang namanya lembaga permusyawaratan desa itu mungkin mentol orang Jawa bilang. Jadi yang orang Jawa nggak paham ini. Ya. Jadi artinya bahwa kita fair. Keberadaan lembaga ini ada yang kemudian ada dirangkap oleh kepala desa. Ada kemudian bahwa lembaga ini adalah bukan merupakan tidak dirangkap oleh kepala desa. Jadi kalau saya kecil misalnya ada BAMUDes, Badan Musyawarah Desa. Ya. Kemudian ada LKMD dalam pengertian lembaga ketahanan masyarakat desa, juga berada di komisi yang berdomain dengan Pak Ali Wongso ini, masalah kawasan. Republik ini pada waktu tahun 74-78 menggalang kemudian sampai terrealisasi sebuah kawasan yang namanya Batam. Ya. Batam itu Sen belajar dari Batam sebagai kawasan ekonomi khusus, sebagai spesialis ekonomi khusus. Uni Emirat juga belajar dari Indonesia. Makau belajar dari Indonesia. Tetapi tidak tahu kenapa kemudian hari ini Batam menunjukkan kondisi yang decline, menurun. Setiap hari saya kira kita mendengar bahwa investor nggak masuk, bahkan ada yang keluar dari Batam. Yang paling maju itu adalah Kapet di Bitung. Yang overbordernya adalah memberikan rekomendasi reklamasi terhadap pantai yang dari Manado itu. Jadi saya nggak ngerti di negara itu harus dibangun seperti apa. Kalau DPR saya kira mempunyai kewenangan regulatif dalam hal legislasi. Dalam banyak hal terjadi overborder yang seperti itu. Karena itu sekalian, saya kira desa dan kawasan desa ini adalah menjadi sesuatu yang saya yakin banyak pemikiran dari Bapak sekalian, dan lebih dari itu banyak sekali idealistik yang dibangun oleh kita semua, bahwa desa ke depan harus merupakan sebuah entitas, sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah apalah di situ yang mempunyai kekuatan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan lain-lain. Jadi saya kira sebagai pengantar dan untuk menambahkan kedekatan Bapak sekalian kepada yang hadir. Di ujung ini adalah Pak Awi Ralid. Kalau ini tadi Pak Awi Halomoan. Beliau aslinya dari mana ya kalau Ali Wongso itu? Sumatera Utara Pak, Ali Wongso Halomoan. Sinaga. Kemudian Pak Ali Talib ini adalah dari Gorontalo. Kemudian Pak Hermanto. Namanya Jawa Pak, tapi bukan orang Jawa Pak, tapi bahwa dia pro desa ya. Saya kira yang dari Jawa Timur kemarin pasti paham itu, bahwa di Madura itu ada foto besar sekali kayak Pak Aziz Madura itu. Nah, udah itu udah konstituen itu Pak, udah begini-begini itu Pak. Ini adalah Pak Barudin Nasori. Harus hati-hati Nasorinya membacanya Pak. Bab salah-salah itu membaca Nasroni. Barudin Nasori Pak. Jadi saya kira ini adalah sebagian pansus yang sempat hadir. Jadi karena itu ke depan kita harapkan ada pansus kami di ruangan sekarang ini dan juga ada fraksi-fraksi. Saya kira silakan bahwa melakukan satu proses komunikasi substansial undang-undang ini pada fraksi-fraksi yang ada di DPR ini.
mulai dari fraksi Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi P3, fraksi PKB, fraksi Gerindra, dan fraksi Hanura. Saya kira pansus ini adalah semuanya ada yang mau dari fraksi-fraksi. Silakan dilakukan komunikasi secara football kepada total football kepada semuanya agar undang-undang ini sudah berhasil. Nah, yang kemudian yang kedua adalah masing-masing fraksi yang ada di pansus ini kemudian membuat DIM, daftar inventarisasi masalah. Saya kira teman-teman kemarin di daerah pun sudah mendapatkan beberapa DIM. Ya, misalnya ini bukan bocoran ini Pak Sudir. Misalnya ada pernyataan sikap. Ini sudah masukan. Ada beberapa poin yang disampaikan yang ujungnya itu berakhir kata merdeka ini. Ya, ini misalnya saja. Lunda ini merdeka itu saya bacanya gitu aja. Kalau Allah muafiq itu bisa diduga, gitu kan? Itu baru dinasori gitu. Pada waktu saya ketemu dengan KPBI di Pemalang, kemudian Pekalongan juga. Jadi ada materi-materi yang sudah sangat sudah tersistematisasi. Misalnya sudah menunjuk pada pasal 23, sudah menunjuk pasal 35, belum menunjuk pasal 36. Jadi saya kira hari ini adalah dengan beberapa organisasi bagi fraksi yang sudah ketemu. Jadi karena itu secara formal, sekali lagi, secara formal bapak-bapak bisa ikut dalam rapat dengan pendapat umum, walaupun secara informal materi-materi sudah masuk pada berbagai pintu yang saya tahu itu bapak-bapak lakukan dengan baik. Jadi karena itu secara formal pada kesempatan kali ini kami akan meminta masukan dari pertama nanti dari para Nusantara, yang kedua dari relawan pemberdayaan desa Nusantara, kemudian yang ketiga dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia, kemudian yang keempat dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Jadi waktu yang kita miliki 2 jam, ya, mulai sekarang sampai dengan jam 4 nanti. Karena itu berikan kesempatan paling tidak 1 jam bisa berbagi pada berempat kalau mungkin. Kemudian kalau tidak mungkin, kalau mungkin ada dialog. Tetapi kalau tidak mungkin, silakan masing-masing setengah jam. Kami mendengar dengan baik semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Mukawam, demikian saya memanggilnya sejak bertahun-tahun yang lalu selaku pimpinan sidang Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Desa. Yang saya hormati Wakil Ketua Pansus yang ada di sini, adik saya Sinta Budiman Sujatmiko, MSc MPhil Merdeka. Mas Badrian Sori, ingat saya jurukamnya Mas Barudin 2009 dan anggota Pansus yang lain. Saudara Nasib Penanggungan, teman seiring dan seperjuangan dari jajaran Abdesi yang dipimpin oleh saudaraku Sinawataran, PPDI yang dipimpin adik saya Ubaidi Rosidi, kemudian relawan pemberdayaan desa yang dipimpin oleh adik saya mantan Sekjen Partai Nusantara Bapak Surya Koco, Sarjana Ekonomi, dan semua yang hadir di sini. Bismillah, alhamdulillah, Pak Kiai Mukawam. Hari ini saya tetap istiqomah, saya sebagai santrinya Kiai Mukawam. Oleh karena itu, agar Kiai saya tidak malu, kemarin ada rumor bahwa Supir Santoso mengumpulkan uang 1 juta tiap desa. Saya jawab tidak, dan saya tidak ketinggalan, lebih berani dari kamu. Anas Urbaningrum, saya mau digantung di Monas kalian. Bapak Ibu dan sekalian yang sangat saya hormati, saya bangga punya Ketua Pansus dan pimpinan sidang yang orator sebagai seorang kiai. Memang kali ini pada Nusantara tidak ingin memaparkan substansi dan esensi. Kenapa demikian? 90%
dari 30 anggota Pansus ketika mengadakan reses, Parade Nusantara sudah melakukan audiensi di dapil masing-masing. Lengkap, Parade Nusantara memberikan rancangan undang-undang sandingan yang hari ini pun kami akan berikan kembali kepada seluruh anggota Pansus RUU Desa, dilengkapi dengan resume. Juga kami siapkan di dalamnya adalah daftar inventarisasi masalah. Dari waktu setengah jam sebelum saya dibunuh, saya lebih baik menyampaikan ini saja secara langsung. Yang anggota Pansus dari luar Jawa, saya melalui fraksi dan partai masing-masing, jajaran Parade Nusantara terus komunikasi secara intens. Artinya kami sudah komunikasi dengan anggota Pansus, kami sudah komunikasi dengan seluruh fraksi, kami sudah komunikasi dengan seluruh ketua DPP partai, kecuali yang belum adalah ketua DPP partai PKS. Yang belum adalah kami belum mengetahui Tuhan Yang Maha Esa saja dalam rangka golnya undang-undang desa ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang sangat saya hormati, terutama Pak Kiai Mukoam, berbicara tentang undang-undang desa, Parade Nusantara sudah mempelopori sejak tahun 2007. Ulangi, sejak tahun 2007. Sudah banyak berganti anggota Komisi 2 saat itu. Terbentuk dalam rangka rancangan undang-undang desa ini adalah orang-orang yang sudah terpilih, sudah tersaring, yang mengerti dan memahami betul tentang apa itu desa. Dari mana desa berasal, di mana desa saat ini, dan kemana desa di Indonesia ini akan menuju. Sekali lagi saya hanya sekedar mengingatkan Bapak Ibu saudara sekalian, utamanya adalah anggota Pansus RUU Desa. Mari kita cermati, kalau memang tidak punya data, saya siap kontribusi data. Sejak undang-undang yang mengatur tentang desa zaman Belanda, yaitu Inlandsementie Ordonansie, saya melompat langsung undang-undang yang tentang desa yang dibuat zaman Orde Lama, Orde Baru, dan di mana saat ini sampai Orde Reformasi, terakhir dengan Undang-Undang 32 tahun 2004. Tolong dibaca dan dicermati. Kalau tadi di depan Pak Kiai Mukoam mengatakan, kenapa desa tidak pernah bisa menapakkan entitas, menapakkan jati dirinya sebagai entitas yang ada di paling bawah? Karena dalam undang-undang desa sampai hari ini, desa hanya diberi kewajiban. Ulangi, desa hanya diberi kewajiban tanpa diberi kelengkapan hak dan kewenangan. Dalam strata struktur pemerintahan dimanapun negeri di dunia ini, termasuk di Indonesia, setiap strata struktur pemerintah harus minimal memiliki 3 dasar, yaitu 1 hak, kewenangan, kemudian yang terakhir kewajiban. Tapi sekali lagi, desa hanya diberi kewajiban, Pak Kiai. Tolong garis bawahi. Secara lipstik, basa-basi, dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, desa memang diberi suatu kewenangan. Tapi kewenangan itu hanya bersifat delegatif atau pendelegasian. Jadi ulangi sekali lagi, yang seharusnya dalam ilmu pemerintahan, harusnya di sini ada mentor saya, Profesor Dr. Rias Rashid MAPHD, tidak akan pernah jalan sebuah strata pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maksudnya, kalau tidak dilengkapi dengan 3 hal, yaitu kewajiban, hak, dan kewenangan. Sementara desa sejak zaman Orde Lama berubah ke Orde Baru sampai dengan era reformasi saat ini, aturan undang-undang yang mengatur tentang desa hanya dikasih 1 saja, yaitu kewajiban. Itu pun diterjemahkan dalam peraturan pemerintah dengan bahasa yang sangat malu-malu, yaitu dikemas dengan satu bahasa pendelegasian. Itu dulu. Oleh karena itu, anggota Pansus yang terhormat, saya mohon bahwa ketika akan memasukkan sebuah raga yang namanya undang-undang desa, tolong ditiupkan ruhnya 3 hal penuh itu, yaitu berimbang antara hak, kewajiban, dan kewenangan.
terlalu panjang memang, termasuk saya sebetulnya akan berbicara rasionalisasi tentang dalam draft RUU Sandingan Parade Nusantara ini tentang apa sih alokasi dana pembangunan desa. Sebetulnya saya bawa tim Parade Nusantara, di sebelah kiri saya Dr. Herman yang spesialis ahli anggaran. Kita godok rancangan undang-undang, draft rancangan undang-undang Sandingan tentang desa ini bersama teman-teman dari UGM, Universitas Unpad, dan beberapa perguruan tinggi lainnya selama lebih dari 2 tahun. Tetapi sekali lagi saya tidak ingin berbicara pasal demi pasal substansi. Lebih dari itu saya akan memberikan secara global undang-undang desa saja. Sebagai contoh konkret pimpinan sidang, karena desa tidak diberi hak dan kewenangan, contoh dampak kecil saja, masih ada ribuan contoh yang lain. Di desa kita saat ini, utamanya di Pulau Jawa, bukan Jawa sentris sebetulnya saya berbicara, tapi di luar Jawa akan mengalami nasib yang sama desa-desanya. Sekarang ini terjadi fenomena yang sangat nyata dan tidak terbantahkan, bahwa pasar desa atau pasar tradisional sekarang ini cenderung melemah, lesu, dan mati, sehingga pedagang tradisional di desa banyak gulung tikar. Kenapa? Karena kalah bersaing dengan toko-toko modern yang namanya Alfamart, Indomaret, Hypermart, dan Market. Kenapa mereka bisa masuk menjuluk sampai ke desa-desa yang dianggap potensial marketnya? Kenapa mereka masuk berlomba-lomba sampai wilayah kecamatan? Jujur saya sampaikan, cukup dengan uang 50 juta seorang bupati atau wali kota dengan tutup mata lihat tanda tangan memberikan izin IMB untuk berdirinya warung-warung modern. Kenapa desa tidak bisa menolak? Karena desa dalam aturan perundangan tidak dikasih alat kelengkapan. Pemerintah desanya punya kewenangan dan hak untuk menolak. Betul? Satu. Tolong, itu Pak Kiai Mukoam. Rasionalitas dan faktual apa yang saya sampaikan secara global dan umum ini untuk mengisi ruh nyawa undang-undang desa yang nanti akan segera dibahas anggota Pansus RUU Desa, kami bisa cek lapangan secara bersama-sama. Dampak yang kedua, ada ribuan dampak. Saya sampaikan yang kedua saja. Sampai hari ini saya berbicara di sini di hadapan yang terhormat anggota Dewan yang menjadi anggota Pansus RUU Desa. Sudah 67%. Ulangi, 67% sumber mata air yang mengalir dari pegunungan dan pedesaan telah dikuasai PT Danone Indonesia. Siapa PT Danone Indonesia? Sebuah perusahaan dari Prancis yang beroperasi di Indonesia sebagai produsen air mineral bermerek Aqua dan seterusnya, menguasai 67% sumber mata air yang ada di desa dan di pegunungan. Kenapa mereka bisa mengekup itu semua? Karena izinnya, eksploitasinya diterbitkan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang dalam hal ini kabupaten kota dengan berbagai alasan dan kepentingan. Pemerintah desa tidak punya kemampuan untuk menolak. Kenapa demikian? Karena mereka tidak dilengkapi hak dan kewajiban, hak dan kewenangan. Dari 234,7 juta jiwa manusia, 78%-nya hidup di pedesaan. Pak Kiai Mukoam itu orang desa. Dia di Jakarta menjadi warga tetap di Jakarta hanya karena 2 alasan, yaitu pekerjaan dan perkawinan. Jadi hakikatnya orang kita pun 98% adalah orang desa yang menjadi urban tetap di kota. Ini Pak Kiai, masalah betapa pentingnya undang-undang desa. Supaya anggota Pansus punya spirit, roh, vibrasi, dan semangat untuk melakukan undang-undang desa, dan atas itu harus sudah telurkan ditetapkan di tahun 2012 ini, saya akan jelaskan bahwa sejak Orde Baru tumbang oleh gelombang pasang tsunami reformasi, desa sebagai komunitas terbesar negeri ini tidak pernah punya undang-undang sendiri. Waktu zaman Orde Baru, apapun buruk dan baiknya, desa, pemerintah desa punya undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang 579 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintah desa. Ketika benteng Orde Baru tumbang oleh gelombang tsunami reformasi, Undang-Undang 579 dirubah dengan Undang-Undang 2299. Pertanyaannya adalah, apakah
Undang-Undang 2299 itu mengatur tentang desa? Jawaban tidak. Undang-Undang 2299 adalah tentang otonomi daerah. Karena euforia demokrasi saat itu, Undang-Undang 2299, desa dibelah menjadi dua atas nama demokrasi, yaitu eksekutif desa, kepala desa, perangkat desa di satu sisi, di lain sisi ada legislatif desa, Pak Kiai, yaitu badan perwakilan desa. Culture desa dalam mengambil keputusan yang biasanya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat dirubah menjadi one man, one vote dalam setiap keputusan. Sehingga kultur desa yang biasanya saling asah, saling asih, saling asuh, kemudian berubah sontak menjadi saling gasak, saling gesek, dan saling gosok. Sejak itu para Nusantara sudah turun ke bawah, sudah menjadi parlemen jalanan untuk menekan Undang-Undang 2299 ini dirubah. Dirubahlah undang-undang itu dengan Undang-Undang 32 tahun 2004. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Undang-Undang 32 tahun 2004 ini khusus mengatur tentang desa? Jawabannya tidak. Mengatur atas tiga hal, yaitu pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, numpang di dalamnya adalah tentang pemerintahan desa. Saya mau tanya sebetulnya, tapi sayangnya beliau sudah pada pensiun semua. Yang memutuskan undang-undang desa anggota DPR RI-nya. Jadi anggota DPR RI periode masa lalu menganggap rakyat desa, pemegang terbesar sama mayoritas bangsa ini hanya penumpang gelap saja. Tidak patutkah komunitas rakyat desa yang 78% dari keseluruhan penduduk negeri ini mendapatkan undang-undang desa sendiri? Yang tentu di dalamnya adalah mengatur tentang pemerintahan desa. Itu saja yang bisa kami sampaikan, rohnya akan menjadi semangat kepada seluruh bapak-bapak anggota pansus RUU desa ini. Satu, untuk memutuskan undang-undang desa di tahun ini. Yang kedua, memberi nyawa yang sehat, yaitu antara kewajiban, hak, dan kewenangan. Bapak bisa mengacu konsideran dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1A dan B. Silahkan nanti Bapak pelajari, tentu Bapak sudah lebih ahli dan memahami itu semua. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sangat saya hormati, saudara-saudaraku, teman senasib dan seperjuangan dari ABDSI, BPDI, relawan desa. Saatnya kita sekarang memperkuat barisan dan merapatkan saf. Tidak saatnya lagi kita saling gasak, saling gosok, dan saling gasak. Kita harus sudah saling asah, saling asih, dan saling asuh. Apapun konten dan isinya, apapun khilafiyah perbedaannya adalah hal kecil. Yang baku adalah Undang-Undang Desa harus lahir tahun 2012. Sepakat? Terakhir Pak Kiai, sebetulnya ada dua lagi substansi akan disampaikan masing-masing juru bicara pada Nusantara. Tapi kalau ini sempat disampaikan syukur, kalau tidak, kami tidak ingin mengurangi atau merampas hak dari teman-teman lain termasuk dari PPDI. Utama dan utama yang diperjuangkan oleh para Nusantara adalah alokasi dana pembangunan desa dari APBN. Kenapa demikian, Bapak anggota pansus yang saya hormati? Kenapa saya minta seperti itu? Sebab kita semua menjadi hidung sedih dan tembang klasik bahwa rakyat desa itu identik dengan kemiskinan, Pak Kiai. Apakah rakyat desa itu malas bekerja? 90% rakyat miskin di desa adalah pekerja sangat keras. Petani kebun kita berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Pedagang keliling kita berangkat fajar, pulang setelah maghrib. Ini fakta. Kami pernah melakukan studi banding dengan teman-teman IRE dari Yogyakarta, dengan Yusef dan teman-teman lain. Petani, orang miskin di desa itu adalah pekerja keras. Kenapa mereka miskin? Kenapa desa miskin? Setelah kami pelajari, Pak Kiai, ternyata ujung-ujungnya rakyat desa ini diperlakukan tidak adil dalam bidang anggaran. Oleh siapa? Oleh anggota DPR RI. DPR RI masa lalu, Pak, bukannya sekarang. Bukan Pak Kiai Mukoa. Diberlakukan tidak adil dalam kebijakan anggaran oleh pemerintah pusat. Terbukti apa? Kenapa DPR terlibat? Mari kita buka APBN kita sejak tahun 2009, 10, 11, dan 12. Dengarkan termasuk wartawan.
APBN kita yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI ini, kalau saya boleh rata-rata minimal setiap tahunnya sejak tahun 2009 sampai 2012 1.300 triliun. Ternyata setelah digedok dalam sidang paripurna, yang dinikmati oleh 71.862 desa dari Sabang sampai Merauke, digedok dengan asumsi alokasi dana desa itu hanya 17 triliun. 17 triliun dari 1.300 triliun artinya hanya 1,3%. Sementara di depan saya mengatakan rakyat yang hidup di desa rakyat Indonesia ini 78%. Sangat tidak rasional, tidak proporsional. Kalau komunitas rakyat 78% ini hanya dikasih jatah 1,3%. Padahal saya waktu ngaji dengan Pak Kiai Mukoam namanya, kewajiban fakir miskin, anak yatim ketika mendapatkan zakat mal dan zakat-zakat lain minimal itu adalah 2,5%. Artinya pemerintahan pusat memandang rakyat desa ini lebih nista daripada yatim piatu. Itulah dasar para di Nusantara minta minimal 10%. Tapi ini masih negosiable lah. Kalau Menteri Keuangan nanti nggak mau ya bilang saja 9,5%. Sorry. Itu aja. Kami minta 10%. Kalau 10% ini dikabulkan berarti ada angka 130 triliun karena keseluruhan APBN 1.300 triliun. Ketika dibagi 71.000 desa sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, rata-rata setiap tahun akan mendapatkan 1,3 miliar. Dan saya yakin akan segera tumbuh dan berkembang perekonomian siap di tingkat lini desa sehingga kembali membantu pemerintah pusat. Tidak ada lagi banjir pindah penduduk dari desa ke kota urbanisasi, tidak lagi banyak anak-anak kita yang jadi TKI luar negeri. Ya meskipun banyak yang sukses, tapi tidak sedikit yang berakhir nyawanya di tiang gantungan dan di tiang panjungan, di meja panjungan. Ini kami minta apa itu? Ketika kami melakukan FGPU dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara Pak Kiai Mukoam, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang 33 tahun 2004 yaitu tentang sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang dimaksud pusat dan daerah itu adalah kabupaten kota. Artinya desa bukan pemangku anggaran. Tolong, boleh pemerintah saya jangan diajarin kayak anak kecil. Karena ini S1 saya hukum, S2 hukum, dan saya pernah dihukum. Itu sama sebelahnya Pak Kiai Mukoam Budiman itu. Kami tidak ingin Pak mengamandemen Undang-Undang 33 tahun 2004, saudaraku, teman-teman ADC BPDI, relawan desa. Karena Pak, saya pasti akan dikeroyok, kita akan dikeroyok oleh bupati, gubernur seluruh Indonesia. Kalah kita, kenapa? Dia punya duit, kita marah. Enggak, silahkan Pak, andaikan dikabulkan alokasi dana pembangunan desa itu jangan transfer ke rekening desa. Sebab enggak, transfer ke rekening daerah atau kabupaten. Tapi tolong dalam undang-undang besok kunci Pak dengan satu pasal yang diktemnya menyatakan kepala daerah tidak boleh mengurangi dan atau mengalihkan alokasi dana dimaksud dengan dalih dan alasan apapun. Sehingga dana yang diflot untuk desa betul-betul utuh ke desa. Kalau nggak percaya dianggap pemerintah desa tidak mampu, silahkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mendampingi dan mengawasi. Sehingga terjadilah pembangunan desa. Tidak seperti saat ini pembangunan di desa. Perlu dijelaskan nggak Pak Kiai ini? Pembangunan di desa adalah pembangunan yang dilakukan oleh supra desa, orang-orang, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dilakukan oleh mereka di desa. Rakyat desa sebagai penonton dan pemanfaat. Tapi kalau pembangunan desa, pembangunan yang digagas oleh rakyat desa, pembangunan yang disiapkan oleh masyarakat desa, pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat desa, dan diawasi oleh masyarakat desa secara kultural dan kelembagaan. Tujuannya itu. Ini berapa menit lagi bagi? 15 menit.
Masih punya waktu 6 menit. 6 menit. Terima kasih. Itu yang saya maksudkan. Jadi alokasi dana pembangunan desa buka. Kalau di luaran kemarin terjadi stigma saudara saya, adik-adik saya dari PPDI, setuju nggak kalau perangkat desa menuntut sebagai PNS? Saya setuju. Kenapa? Pemerintah yang salah. Saya dengan saudara Surya Koco pernah berhadapan langsung head to head dengan waktu itu Pak Ma'ruf. Sampai Pak Ma'ruf stroke. Saya tentang berdua waktu itu. Jangan sampai ada kebijakan sekdes diangkat PNS. Kita lawan karena kita tahu bahkan terjadi apa? Akan terjadi disharmonisasi, akan terjadi kecemburuan. Dan apa yang saya teriakkan di hadapan saudara tua saya Barudin dan Soli saat itu terbukti hari ini. Pak Barudin dan Soli, betul kan? Rame-rame adik-adik kita sekarang perangkat desa ingin diangkat PNS. Kenapa? Kesalahan pemerintah atas nama Presiden menerbitkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007. Tetapi ini konten teknis. Silahkan rasionalitas kayak seperti apa sampaikan. Posisi para Nusantara kali ini saya tidak menentang, tetapi saya juga merekomendasikan sepanjang rasionalitas alasannya secara akademis benar, yuk kita bersama. Yuk. Itu yang saya berikan. Jadi yang terakhir sekalian masa jabatan. Masa jabatan kepala desa Undang-Undang 2299 Bapak adalah 5 tahun. Undang-Undang 579 8 tahun. Undang-Undang 32 tahun 2004 6 tahun. Saya pernah ngomong dengan Komisi 2 saat itu, tapi bukan yang sekarang. Apa sih Pak sebetulnya pertimbangannya? Kok sekarang dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 itu 6 tahun? Ya begini Mas, 579 kan 8 tahun, itu katanya Pak Mempora. 229 kan 5 tahun, supaya tampil beda 6 tahun. Gimana aja? Undang-undang dibuat atas dasar tampil beda. Saya ini sampai jamur Pak, saya berjuang atas nama desa dulu, saya masih muda biar dan ganteng. Elemen parade, relawan pemberdayaan desa, ADSI dan PPDI akan berdiri sebagai fraksi bakal. Wah! Terima kasih. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu saya minta, di samping saya mengusulkan, silakan teman-teman dari PPDI, perangkat desa akan mengusulkan 65 tahun jabatannya. Kepala desa saya minta dari 6 ke 8 tahun. Alasan akademiknya memang tidak ada Pak, tapi saya punya alasan kultural. Kalau kepala desa itu masa jabatannya 6 tahun, mari kita hitung Pak Kiai Mukowa. Tahun pertama kepala desa menjadi kepala desa, di tahun pertama Pak, saya jamin sumpah kiting, mereka belum mampu membangun desanya, belum mampu memikirkan kemajuan nasib rakyatnya. Kenapa? Kepalanya masih pusing membayar utang waktu berkades. Betul? 2 tahun Pak mereka menjadi kepala desa, belum bisa efektif. Masih cari-cari tugas dan kewenangan saya jadi kepala desa apa ya? Karena kepala desa itu latar belakangnya sangat heterogen Mbak Kiai, mulai dari kiai sampai gali. Ada TNI, Polri dan seterusnya. 2 tahun belum efektif jadi kepala desa karena mereka masih diricukin oleh rival waktu pilkades yang tidak jadi. Betul. Tahun ketiga menjadi kepala desa, mereka baru cari-cari teman Pak Mukowa. Bergabung supaya cerdas. Perangkat desa dengan PPDI, kepala desa dengan ADSI atau para Nusantara, cuma cari-cari teman, cari pengalaman. Tahun keempat mereka bisa bekerja, baru latihan jalan. Euforia, saking euforianya, stempelnya itu ditali sama katok kolornya kemana-mana di bawah. Tahun kelima saya jamin mereka tidak akan mampu memikirkan desanya lagi. Kenapa? Persiapan tahun depan pilkades lagi tahun ke-6. Masih diricuki pilihan kepala desa, pilihan bupati kadang 2 kali ulangan, pilihan gubernur, pemilu legislatif, pilihan presiden, pilihan
pria idaman lain dan pil-pil yang lainnya. Kapan Pak bisa ada kesinambungan? Kapan ada pembangunan? Oleh karena itu, Parade Nusantara mengusulkan dari 6 ke 8 tahun. Kalau saya dituntut alasan akademik, saya nggak bisa. Selebihnya saya bertanggung jawab dengan elemen parade relawan pemberdayaan desa, ADESI dan PPDI akan berdiri sebagai fraksi balkon. Wah! Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wakil pimpinan Pansus juga yang sangat saya hormati, para anggota Pansus RW Desa. Satu kehormatan buat kami dari relawan pemberdayaan desa untuk diundang pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terus terang mendapatkan undangan dari sekretariat melalui email, saya sempat kaget kok saya diundang, tapi sekaligus alhamdulillah setelah saya bongkar-bongkar, mungkin karena saya pernah mengajukan permohonan untuk beraudiensi dengan fraksi PD Perjuangan 2 tahun yang lalu, 27 April 2010, tapi belum pernah diberi waktu. Jadi mungkin ini satu penghormatan, nunggu 2 tahun langsung ditemukan dengan pansusnya. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan alhamdulillah beberapa rapat kerja kami sempat mengikuti penjelasan dari Menteri, kemudian jawaban pandangan minim fraksi kami juga sempat mengikuti. Oleh karenanya kami sudah menyampaikan sekilas paparan, mohon dibantu dari operator. Jadi ada 2 kelompok besar yang kami coba sampaikan. Yang pertama adalah catatan dari keterangan pemerintah, dan yang kedua adalah catatan pasal demi pasal dari RUU Desa. Catatan yang kami berikan dalam keterangan pemerintah ada 3, yaitu tentang disampaikan bahwa norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Undang-Undang Desa adalah pasal 18B. Dan menurut kami, dalam pemahaman kami, setelah kami coba cermati dan seterusnya, maka sebenarnya Undang-Undang Dasar pasal 18 itu mengatur tentang pemerintah daerah, dan pasal 18B lebih mengarah kepada Undang-Undang Keistimewaan Daerah, Undang-Undang Masyarakat Adat. Mungkin lebih pas ke sana, bukan ke Undang-Undang Desa. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sudah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau tidak salah amandemen ketiga itu sudah jelas dan tegas, penjelasan pasal 18 itu sudah hapus. Sementara penjelasan pasal 18 lah yang menyebutkan adanya desa diakui keberadaannya. Jadi menurut hemat kami, norma dasar yang digunakan oleh pemerintah salah. Yang kedua, disebutkan oleh Menteri bahwa sulit membangun kesepakatan politik dalam mendudukkan desa sebagai subjek pembangunan serta memperkuat komitmen politik terhadap desa agar tidak menjadi ajang politisasi. Ini sangat menarik menurut kami penjelasan dari Menteri. Oleh karenanya kami memberikan pandangan. Undang-Undang 2299 lahir sebenarnya berlanjut ada TAP MPR 4 tahun 2000. Di mana di sana menyebutkan tentang rekomendasi kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten, kota, serta desa dan nama lainnya. Artinya saya sampaikan Undang-Undang 32 yang dibuat setelah lahirnya TAP MPR ini inkonstitusional karena tidak memperhatikan peraturan perundangan lebih tinggi, yaitu TAP MPR nomor 4 tahun 2000.
Kalau mengarah pada itu, maka sebenarnya tidak ada bahasa sulit untuk membuat kesepakatan politik apabila memang secara bersama-sama kita menyepakati penghormatan terhadap konstitusi. Tata urutan perundangan jelas, staf MPR sebagai salah satu posisi perundangan yang lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karenanya kami berpendapat undang-undang desa ke depan lebih mengarah kepada pemberian otonomi tingkat 3 untuk desa, dan ini sudah pernah dilontarkan, digagas oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sebenarnya bagian-bagian itu sudah dipersiapkan, persiapan untuk memenuhi tingkat 3, tetapi kemudian masuk Orde Baru, semua itu dibahas, penyeragaman, dan disitulah kita berbicara karakter des, penguatan politisasi desa untuk satu kekuatan partai politik tertentu. Oleh karenanya ini menjadi satu catatan yang kami bisa sampaikan. Catatan terakhir dari keterangan pemerintah adalah tentang desa diharapkan dapat meningkatkan peran aparat pemerintah desa dalam mendukung otonomi desa dan mewujudkan desa sebagai garda terdepan pembangunan bangsa. Menjadi sebuah ambivalen ketika dalam semangat mengakui keberadaan desa, keragaman desa, kelebihan desa, hak asal usul desa, dan seterusnya, tetapi dalam undang-undang desa yang diusulkan pemerintah mengatur desa demikian rigid, demikian detail, BPD harus seperti apa, perangkat desa harus seperti apa, bahkan sampai sekretaris desa menjadi diisi oleh PNS dan seterusnya. Sebenarnya yang sedang disampaikan oleh pemerintah, akankah memberi, menghormati hak-hak adat, hak asal usul, atau sebenarnya sedang menjadikan desa sebagai alat pengendalian birokratisasi? Ketika Sekdes menjadi PNS, ini menjadi quote-unquote pertanyaan besar, ada apa di belakang itu semua. Oleh karenanya, kalau toh memang semangatnya seperti itu, banyak hal yang memang harus dikaji, menjadi catatan-catatan penting bagi Pansus, dan nanti kami akan sampaikan catatan dan pandangan kami. Bahkan sebagai ilustrasi, beberapa waktu kemarin dalam sebuah media saya tulis, Republik ini lebih tidak menghargai desa dibanding kolonial Hindia Belanda. Hindia Belanda itu tidak pernah memberikan hak-hak otonom kepada desa, tetapi membiarkan itu hidup. Seorang kepala desa zaman Hindia Belanda tidak harus dilaporkan ke gubernur jenderal, tidak harus mendapatkan persetujuan dari bupati, tidak harus mendapatkan persetujuan dari residen, karena kepala desa pada saat itu menurut eyang saya, dia adalah Bupati Cilik, dia yang berkuasa betul di desa. Nah, ini yang mungkin menjadi satu catatan dari apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu, dari paparan yang beliau sampaikan, karena alhamdulillah kebetulan kami sempat mendapatkan dari tim Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya untuk pasal per pasal, di pasal 2 ada satu catatan menurut kami bahwa di situ disebutkan di daerah kabupaten kota dibentuk desa yang pengelolaannya berbasis masyarakat. Menurut saya, karena dalam sejarahnya desa itu ada lebih dulu daripada Republik, daripada Hindia Belanda, daripada Republik Presiden sekarang, maka lebih pantas disebut bahwa daerah kabupaten kota dibagi, bukan dibentuk. Karena kalau dibentuk otomatis kemudian sekarang akan melakukan pembentukan. Ini desa sudah ada. Sama hanya dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 menyebutkan NKRI terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, kota. Jadi saya pikir itu catatan di pasal 2. Pasal 5 untuk penjelasan detailnya ada di paper yang kami sudah persiapkan. Pasal 5 disebutkan pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dan seterusnya memenuhi syarat. Ada bagian di dalam itu yang kemudian kita perlu ada satu kesepahaman tentang desa.
itu apa, kota itu apa. Artinya bahwa ada satu karakteristik desa dengan mata pencarian di bidang pertanian dan seterusnya, itu menjadi catatan penting. Ketika kemudian akan menjadi kelurahan, ada aturannya bahwa minimal mereka sudah tidak lagi berprofesi sebagai petani atau buruh tani atau apapun, sekian persen sehingga layak jadi kelurahan, sehingga itu menjadi satu proses pelayanan administratif dan seterusnya. Oleh karenanya persyaratan untuk pembentukan desa saya pikir itu perlu menjadi catatan, dan kami usulkan untuk sekurang-kurangnya 50% penduduk bermata pencarian pertanian. Ke pasal 13, penyesuaian kelurahan di dalam itu disebutkan dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat memenuhi karakteristik persyaratan. Merujuk pada penjelasan pasal 13, penyesuaian kelurahan menjadi desa hanya dilakukan dalam waktu tertentu, maka dipandang perlu pasal 13 diberikan penjelasan karakteristik dan struktur pedesaan. Pasal 24, kepala desa mempunyai hak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada camat. Di dalam rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah, sekretaris desa diisi PNS, yang itu kemudian saya melihat tidak ada otorisasi atau tidak ada kekuatan kepala desa untuk sekedar mengusulkan pengangkatan atau penghentian sekdes atau dipindahkan dari desa yang bersangkutan. Ini artinya sedang ada satu langkah sistematis untuk merusak desa. Kenapa saya bilang merusak desa? Nanti akan ada dalam catatan kami bahwa dalam rancangan undang-undang desa disebutkan ada peraturan desa. Pada kenyataannya bapak-bapak anggota DPR 2011 sudah memutuskan sebuah undang-undang yang berisi tentang tata urutan perundangan, di mana tata urutan perundangan yang terdahulu mengakomodir peraturan desa sebagai tata urutan perundangan terendah, hari ini undang-undang itu sudah dicabut dan peraturan desa tidak masuk dalam tata urutan perundangan. Artinya bahwa kalau desa membuat peraturan desa itu tidak punya kekuatan hukum dan akan dengan gampang dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan ahli hukum bahwa Anda tidak punya cantolan untuk kemudian itu harus dipatuhi. Jangan kami relawan pemberdayaan desa Nusantara, sama halnya seperti kami waktu itu bersama dengan Pak Supir untuk menahan supaya tidak dibikin PP dulu, karena kalau sudah dibikin PP otomatis akan berjalan, adalah bahwa terjadi diskriminasi dalam pemerintahan di desa. Dan itu jelas sekali Undang-Undang Dasar mengamanatkan negara tidak boleh diskriminasi. Pasal 28I ayat 2 menyebutkan setiap orang berhak dan seterusnya. Walaupun ini debatable, teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri kemarin kami juga sempat berdiskusi kecil, itu tidak diskriminasi. Tapi menurut saya sama-sama mereka bekerja di bawah kepala desa, sama-sama bekerja membantu kepala desa, tetapi kenyataannya mereka diperlakukan beda. Ini pasti. Bahwa pilihan akan membatalkan sekdes atau mengangkat perangkat desa lain itu adalah pilihan yang hanya bisa dilakukan oleh anggota pansus, bukan oleh relawan desa. Kami mendukung teman-teman PPDI, Alhamdulillah April tadi 2010 kami menyampaikan surat ke fraksinya Mas Budiman Sujatmiko. Alhamdulillah belum diberi waktu atas nama relawan desa. Dan kemudian Mei 2010, artinya 2 tahun yang lalu, kami mendampingi teman-teman perangkat desa, memberikan advokasi kepada teman-teman perangkat desa, membuat rancangan undang-undang tentang desa dan perdesaan, bukan hanya desa. Artinya yang tadi disampaikan Pak Mukowam, bahwa kita perlu bicara kawasan, sepakat kawasan desa, kawasan dengan pertanian, kawasan dengan agroindustri itu adalah kawasan perdesaan, bukan perdesaan. Karena kadang-kadang ada R sama R
tidak ada itu akan berbeda. Jadi inilah yang kami sempat lakukan 2 tahun yang lalu sudah kami siapkan, dan kami seingat saya ini nanti teman-teman PPD akan melakukan sejahterakan desa yang sangat luar biasa. Dan ini gagasan yang menarik dari pemerintah dan kami layak mengapresiasi. Dan satu catatan, karena anggota dewan mungkin lebih punya kesempatan daripada saya, anak jalanan. Ada satu referensi yang menarik di satu desa di Cina. Itu ketika mereka mengembangkan konsep seperti itu, bahwa setiap perusahaan masuk harus berurusan dengan perusahaan milik desa. Informasi yang kami dapat dari internet per 1 bulan yang lalu, setiap kepala di desa tersebut mempunyai tabungan senilai 2 miliar pembagian dari desa. Artinya apa? Ketika desa punya perusahaan dan kemudian perusahaan itu jadi multinasional, dividennya masuk. Nggak perlu menunggu pemerintah pusat harus membagi jam sostek. Kepala desa bisa ngatur, ini ada duit asuransi kalau perlu bikin rumah klinik sendiri dan seterusnya. Jadi menurut saya kita tidak perlu anti atau hobi bahwa badan usaha milik negara aja nggak ada yang untung, banyak yang rugi. Badan usaha milik daerah aja banyak yang kolab. Apa itu berarti bahwa badan usaha milik desa pasti akan seperti itu? Jawaban saya enggak. Karena sudah terbukti di beberapa desa hanya bermodalkan sumber air, bermodalkan bantuan pemerintah dengan pipanisasi. Ketika kepala desanya kreatif, itu dijadikan usaha desa. Setiap rumah harus bayar Rp3.000 dan seterusnya untuk pemeliharaan. Artinya apa? Artinya badan usaha milik desa ini menjadi pintu yang sangat luar biasa yang perlu mendapat perhatian, dan saya dengan sangat berharap anggota Pansus bisa mengawal itu dalam konteks berilah ruang badan usaha milik desa untuk punya badan usaha, badan hukum usaha. Satu catatan Pak Mukoam, Mas Budiman dan anggota Pansus yang lain, kami pernah beraudiensi dengan Menteri Koperasi. Kami cerita tentang gagasan Dagri pengembangan badan usaha milik desa dan seterusnya. Terbayang jawabannya? Badan usaha milik desa bukan koperasi, berarti bukan wilayah kami. Ketika kami berbicara dengan teman-teman perindustrian perdagangan, badan usaha milik desa itu badan hukumnya apa, Mas? Karena kita tidak mungkin membantu dengan ketidakjelasan seperti ini. Akan lebih jelas kalau perorangan, lebih jelas membantu asosiasi kaki lima satu gerobak daripada harus badan usaha milik desa, karena binatang apa nggak jelas. Jadi menurut saya ini fatal. Republik ini menyakitkan gitu loh menurut saya untuk desa. Karena banyak peluang yang sebenarnya ada tetapi tidak digarap. Dan peraturan desa tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi inilah yang kami perlu titip pesan kepada teman-teman ibu, bapak yang terhormat di anggota Pansus. Ada hal-hal yang sangat krusial di dalam desa ini yang coba kita cermati. Belanda datang mulai dari VOC sampai Hindia Belanda, yang sampai hari ini mungkin bapak-bapak dan ibu anggota DPR sangat paham. Hindia Belanda sampai sekarang sebenarnya negaranya belum pernah bubar dan punya aset. Artinya apa? 350 tahun Belanda ada di Indonesia. Kenapa bisa bertahan? Karena dia menghargai dan menghormati desa. Apakah harus kemudian teman-teman kepala desa ini selalu berpikir mengganti kepemimpinan dan tiap 5 tahunan menjadi agenda untuk undang-undang desa? 99, 2004, 5 tahun, waktu yang sangat pendek. Sekarang